Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Manunggal, Bapak Mukhlisin yang hadir bersama kita pada malam hari ini, yang bajunya biru-biru. Cantik kali baju Bapak nih, luar biasa, sesuai sama orangnya, tampan ganteng ya kan Bu. Insyaallah Pak Kades sehat-sehat lah, amin ya rabbal alamin. Juga di samping Pak Kades ada Ketua BKM kita, Bapak siapa nama Pak? Itu paling atas, aku kutandai, ku apal-apal dari tadi, cuma wah dia gak hafal juga, kacau kali lah. Orang kopi 3 cangkir dikasih aku di situ, coba aku nggak gembok ngawa, hilang apalan awak tadi. Bapak Yuda Imam Rafiq ini luar biasa Bu, Ketua BKM kita nih, jarang ada BKM kayak gini. Maka banggalah Al-Muttaqin punya BKM kayak Pak Yuda ini. Kenapa? Satu-satunya BKM kurasa yang punya percetakan. Iya. Apa untungnya? Ini nggak bayar, ini bayar ini. Nyetak spanduk nggak bayar, alhamdulillah. Maka ibu-ibu yang mau cetak spanduk silahkan ke Yogya Mandiri Percetakan. Insya Allah Bapak Ketua BKM kita beserta jajaran diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Kadus yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, alim ulama, ustadz-ustazah, muallim-muallimah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan rapatnya duduk kita malam ini beginilah rapatnya duduk kita nanti di dalam surga, amin ya rabbal alamin. Kemudian satu lagi yang harus kita hormati, abang yang jaga sound system. Di mana tukang sound tadi? Oh samping tukang sound dihormati Ustaz. Aku setiap acara Bu selalu kehormati tukang sound. Kenapa? Ini orang penting ini. Kalau nggak ada abang sound ini bersera acara kita ya kan Bu. Makanya kita doakan abang yang jaga sound system nanti dimasukkan Allah ke dalam surga bersama speaker-speakernya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan, insya Allah kalian jadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, insya Allah kita semua nanti diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bahas Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, banyak hari ini diantara kita buta sejarah Rasulullah. Banyak hari ini anak-anak muda kita nggak tahu kayak mana cerita kehidupan Rasulullah, apalagi tentang Isra Mi'raj ini. Bahkan ada anak yang mengaku dia beriman kepada Allah, dia ngaku beragama Islam, tapi tak kenal siapa Rasulullah. Banyak Bu. Maka bisa jadi rusaknya mental hari ini, rusaknya akhlak anak-anak zaman sekarang ini karena salah mengidolakan tokoh. Saya pernah Bu ditanya sama anak SMA kelas 3, pertanyaannya apa? Ustadz, anak Nabi Muhammad ada berapa Ustadz? Anak kelas 3 SMA nggak tahu anak Nabi Bu. Ini anak-anak kita di sini nih tahu. Kalian tahu anak Nabi nak? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah.
Tepuk tangan lu tuh anak-anak kita nih Bu. Iya, langka nih anak-anak yang bisa hafal lagu-lagu yang baik. Sekarang anak zaman sekarang ini dia hafal lagu-lagu viral aja Bu. Iya, coba tes ini. Ya Allah lindungi, ya Allah sehatkan Bilqis, ya Allah jaga, ya Allah sayangi. Muncung hafal orang nih kan. Nih. Jika tanganku begini berlumpur tubuh dan keringat membasah, nyaut aja muncung. Kemana nggak hafal, neneknya pun hafal itu kan. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, anak SMA nggak tahu anak Nabi Bu. Bilang sama dia, kau tanya mamamu sana. Ditanyanya mamanya, mak apa? Anak Nabi Muhammad ada berapa mak? Apa kata mamanya? Kau ke sekolah kan biar pintar kau, sekolah nggak tahu apa-apa kok. Heran aku nengok kau, duduk depannya, duduk belakang, capek kali buat sarapan kau, ngantar kau, merepet mamanya. Orang nanya bagus-bagus, mama kok merepet? Cemana nggak merepet? Kau udah SMA, anak Nabi nggak tahu kau. Jadi cemana mak? Kau tanya ayah kau. Padahal mamanya nggak tahunya nih, banyak kali cerita. Tanyanya ayahnya Pak, ya apa? Anak Nabi ada berapa ya? Apa kata ayah? Oh aneh-aneh lah pertanyaan kau. Kok aneh pula ya? Biar tahu kau ya. Dulu waktu anak Nabi lahir, aku belum lahir. Mana tahu aku katanya. Jadi cemana ya? Mama nggak tahu, ayah nggak tahu. Siapa yang tahu ya? Selu kau. Siapa ya? Atuk kau. Atuknya ada pikun ditanya, tuh apa? Anak Nabi ada berapa tuh? Apa kata tuh? Oh nyari gaduh macam mana kau nih? Oh nyari gaduh pula tuh. Orang nanya bagus-bagus. Bosahkan anak Nabi, anakku aja lupa aku berapa kata atuk itu. Akhirnya satu keluarga buta sejarah. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang dialami Rasulullah yang nggak bisa kita pahami dengan akal. Tapi harus kita yakini dengan keimanan. Kenapa Ustaz? Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 1? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak dari Mekah ke Palestina Bapak Ibu itu kira-kira dari Manunggal sampai ke Pekanbaru. Kapan Nabi berangkatnya Ustaz? Tengah malam. Sampai lagi di Mekah kapan baliknya Ustaz? Sebelum subuh. Jarak yang jauh ditempuh dengan waktu sangat singkat. Kira-kira kalau pakai akal kita masuk akal nggak Bu? Nggak masuk akal. Tapi itulah Allah, kita harus yakin bahwa ini yang buat Allah. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Maka ini perkara iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya gini, anak-anak, kalian tahu keong? Keong itu kencang apa lambat? Kira-kira kalau keong jalan dari sini ke Binjai 1 jam sampai enggak? Tapi suatu hari seekor keong ngomong gini, wahai rakyat-rakyat keong, aku tadi pagi pergi ke Jakarta, malam aku udah sampai Manunggal. Kira-kira keong yang lain percaya nggak Bu? Nggak percaya. Apa kata keong yang lain? Nak, kok gak usah gila Yong. Ya keongnya kan mana tahu aku namanya. Kok gak usah gila Yong, kita ke depan aja nggak sampai-sampai. Kok pula ke Jakarta tadi pagi malam udah sampai Manunggal, mana mungkin. Tapi keong yang pergi ke Jakarta tuh bilang gini, kalian jangan suujon dulu. Tadi pagi ku tengok Pak Kades mau pergi, aku masuk ke kantongnya. Rupanya Pak Kades ke Jakarta, aku tengok kok ada Masjid Istiqlal, ada Monas. Malam udah balik ke Manunggal, keluar aku, berarti kan aku udah ke Jakarta. Kalau ceritanya kayak gitu, keong yang lain percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena keong nggak jalan sendiri, tapi dibawa jalan sama Pak Kades.
Itulah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kalau Nabi jalan sendiri Bapak Ibu, mustahil bisa sampai secepat itu. Kenapa Nabi Muhammad bisa secepat itu dalam Isra Mi'raj? Karena Allah yang memperjalankannya. Muncul pertanyaan, Ustaz, naik apa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Naik apa nak? Buruk. Pinter-pinter anak-anak sini Bu. Semalam tuh aku ceramah di Belawan, aku tanya sama anak-anak, siapa yang tahu Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa? Aku sadar. Naik apa? Gojek Ustaz. Naik gojek, mulutmu naik gojek. Asal-asal aja untungnya. Naik apa? Buruk. Buruk itu kayak mana Ustaz? Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Imam Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Buruk ini kendaraan yang disediakan Allah dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Cahaya itu kayak mana? Kalau kita hidupkan senter Bapak Ibu, baru kita pencet cahayanya udah sampai sana. Berarti cahaya itu kencang. Buruk lebih kencang dari itu. Kalau pakai akal kita berpikir lagi, Ustaz, kalaulah buruk itu kencang kali Ustaz, apa nggak bahaya untuk tubuh Nabi? Kalau pakai akal kita Bapak Ibu kencang-kencang bahaya nggak? Bahaya. Ibu lah mau undangan, digonceng bapak, bercantik-cantik, pakai makeup, baju gamis, digonceng lari cepet ibu naik kereta. Kayak mana ibu di belakang? Ibu keplai helm waktu kan? Kok nggak bisa pelan? Kau memang nggak ada akal pikiran. Kau ngajak mati sama-sama macam mana kau nih gitu? Repet ibu di belakang. Aku pernah gitu. Mau ceramah mama-mama, kadang mama-mama nih heboh kali. Belum jamnya di telepon awak. Ustaz, dari mana Ustaz? Di jalan nih Bu. Cepetnya Ustaz. Oh tapi ntar lagi Bu. Iya Ustaz, kami dan nunggu nih Ustaz. Awak pun kencang naik kereta, lari cepet, helm ngajak berantem Pak. Ketepak, ketepuk. Ditelepon lagi, Ustaz cepet Ustaz, kami udah nunggu nih. Makin kencang awak. Sarung berkibar-kibar di jalan tuh, macam layangan cendaren awak dibuat waktu di situ. Begitu sampai lokasi, masih 5 orang yang datang Pak. Jijik kali aku nengokannya, udah mau mati awak di jalan. Artinya apa? Kita nggak sebanding dengan buruk, kan bahaya. Nabi kok bisa selamat Ustaz? Jawabannya, Allazi barokna aula, Allah berkahi sekelilingnya. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Itulah perjalanan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Nabi Mi'raj. Mi'raj itu dari mana Ustaz? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naiklah Nabi Muhammad ke langit pertama, jumpa sama Nabi Adam. Di langit kedua jumpa sama Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf yang ganteng dan tampan itu Bu. Kita tahu Nabi Yusuf tuh gantengnya kan Bu. Sampai ada orang-orang yang lagi hamil, yang dibaca tuh surah Yusuf, berharap anaknya ganteng tampan kayak Nabi Yusuf. Ustaz, kira-kira itu ngaruh nggak Ustaz? Enggak, insya Allah. Kenapa? Ada tetanggaku hamil ibu tuh ngasih surah Yusuf tiap hari. Surah Yusuf, Bu, ibu kok baca surah Yusuf aja tiap hari biar anakku ganteng Ustaz kayak Nabi Yusuf. Lahir anaknya hitam, pesek, pendek, keriting rambut anak nih. Inilah Yusuf yang dibaca waktu. Tapi ya cemana lagi, ngaruh nggak ngaruh lah. Bapaknya hitam, mamanya hitam, anaknya putih, cemana ceritanya? Maka jemaah dilihatkan oleh pinomat lah akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saking gantengnya Pak, lewat aja ada cewek-cewek lagi motong buah yang terpotong jarinya Pak. Lewat Nabi Yusuf, terpesona orang, gantengnya lah Yusuf nih, terpotong jarinya. Makanya itulah yang buat aku nggak berani lewat depan mama-mama rewang. Lagi motong bawang, waktu salah pula, gantengnya loh, kok terpotong jariku. Enggak, aku perasaanku gitu, makanya aku elak-elakkan aja. Nabi Yusuf tuh ganteng kali Bu. Bahkan dulu dari kecil gantengnya, sampai abang-abang tirinya tuh iri nengok Nabi Yusuf. Pernah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, masih kecil. Ada musafir yang lewat, terdengar ada suara di dalam sumur, ditolong. Siapalah yang tega buang anak seganteng ini ke dalam sumur? Mungkin kok jelek dicelupkan lagi tuh ya kan? Kok ganteng ini, ganteng ditarik kok celup, masih lah ke situ gak tahu tuh.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di langit keberapa? Langit ketiga. Langit keempat jumpa Nabi Idris, langit kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam jumpa Nabi Musa, langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Naik Nabi ke Sidratul Muntaha sendirian, tak ditemani lagi oleh malaikat Jibril, berhadapan dengan Allah, menerima perintah sholat 50 waktu satu hari satu malam. Dulu Bapak Ibu, kita disuruh Allah tuh sholat 50 kali. Turun Nabi ke langit, ditanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, apa perintah Allah? Sholat 50 kali. Naik, gak akan sanggup umatku, minta turun, minta kurangi sama Allah. Naik Nabi, dikurangi, turun lagi, berapa Muhammad? 40. Naik lagi, berapa Muhammad? 30. Berapa? Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Itu pun masih disuruh sama Nabi Musa, minta lagi sama Allah. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya 5 waktu inilah kita diperintahkan sholat sama Allah. Itu pun banyak kita yang meninggalkan sholat. Betul Bu? 5 waktunya cuma. Bayangkan kalau 50 kali kita sholat Bapak Ibu satu hari, berarti setiap 15 menit sekali kita wajib sholat. Iya, nggak sempat Ibu main FB Pro, nggak monet lah kontennya itu. 15 menit sholat, 15 kemana Ibu mau buat FB Pro ya kan, konten-konten mana sempat lagi. 5 waktu hari ini itu pun banyak yang tinggalkan sholat. Ada mama-mama, Ustaz, aku kok payah kali sholat Ustaz. Kenapa Bu? Aku kalau sholat nih Ustaz, pikiranku entah kemana-mana aja Ustaz. Aku bilang sama ibu, tuh bagus Ibu, sholat pikirannya entah kemana-mana Bu, daripada ibu yang entah kemana-mana nggak sholat-sholat. Sholat pikirannya keberas lagi Bu. Timbang ibu keberas lagi nggak pikiran sholat. Ustaz, tapi nggak khusyuk. Sholat jangan nunggu khusyuk, tapi sholat biar khusyuk. Sholat nunggu khusyuk, kapan sholat awak? Iyalah, orang rajin sholat pun payah khusyuknya ya kan Bu. Apalagi emak-emak, kalau udah mendung apa yang ibu pikirkan lagi sholat? Jemuran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sambil deg-degan letak-letak hujan deras. Mampus basah lagi lah jemuran, capek kali lah dari pagi sampai sore nggak siap-siap. Allahu Akbar, nggak ada yang kering di undangan pakai baju apa lagi sampai Allah liman hamidah. Nggak ada yang gerak ngelain angkat jemurun ke, heran aku nengok ngelain, nggak ada yang bantu. Allahu Akbar. Bapak sama anak main HP aja otak ngelain sama aja, ngelain nggak ada berubah. Allahu Akbar. Sampai atayatul apa kata wa'lu, ini rokaat berapa lah udah lupa pula rokaatnya ya kan. Sering Bu, sering. Tapi bagus timbang nggak mau sholat sama sekali. Sholat nih ibadah yang beda dari yang lain. Ustaz, aku nggak sanggup puasa Ramadan. Kenapa Bu? Aku sakit Ustaz. Boleh nggak puasa? Ganti di hari lain. Ustaz, aku nggak sanggup zakat, nggak punya harta Ustaz. Boleh nggak zakat? Berubah statusnya jadi mustahil zakat, karena zakat bagi yang mampu. Ustaz, aku nggak sanggup haji Ustaz. Haji bagi yang mampu, nggak dipaksa. Tapi kalau sholat, sehat sakit wajib sholat, kaya miskin wajib sholat. Ada orang sakit nggak sanggup berwudu, dikasih Allah kemudahan tayamum. Ada orang nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa gerakkan tangan, pakai isyarat mata nggak bisa lagi terbuka, nyawa masih ada, akal masih ada, masih wajib sholat. Kayak mana? Bayangkan dengan perasaannya, bayangkan dia berdiri, bayangkan dia rukuk, bayangkan dia sujud. Kok nggak bisa juga Ustaz? Gotong lawak tuh ke masjid, sholat kan rame-rame, udah mati dia itu. Kalau masih hidup jangan sampai kita tinggalkan sholat Bapak Ibu. Apalagi kita Pak, laki-laki, sholatnya ke masjid Pak. Tengok Isra Mi'raj, minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, sholat, ramekan masjid kita nih, semarakkan, makmurkan masjid kita. Satu langkah Bapak dari rumah ke masjid, satu langkah dikasih Allah pahala, satu langkah digugurkan dosa. Makin jauh rumahnya, makin banyak pahalanya. Cuma kok rumah samping masjid langsung aja, oh kepala dikeker-keker sama waktu, sikit kali nih, mutar lu waktu ke sana kemari. Wak mau kemana Wak? Ada 7 kali Wak musing-musing di sini, macam tawak Wak. Mau ke masjid biar banyak pahalaku, heboh kali kau musing-musing Wak itu dari sana sini. Langsung aja Bapak Ibu. Iya, mohon maaf, ramekan Pak masjid. Ibu punya suami rajin ke masjid, bersyukur itu. Suami soleh, suaminya BKM, oh suami surga. Suami tukang azan, wah jarang punya suami kayak gitu Bu. Ini laki azan, bini ngelece. Mana Bang? Masjid paling azan ya kan, maru pula orang azan. Bapak yang azan Bu, apa yang didapatnya? Hafazallahu ala jasadi,
Allah jaga jasadnya nggak busuk dimakan tanah. Siapa yang rajin azan di masjid kita Pak, insya Allah nggak busuk. Nggak busuk Ustaz, nggak busuk insya Allah. Pernah ada atu-atu nyaut atu tuh, Ustaz tukang azan nggak busuk Ustaz. Iya. Kenapa rupanya tuh? Aku tukang komat Ustaz tuh. Iya. Ini yang nggak busuk yang azan tuh. Nasib gue yang komat semana Ustaz tuh. Nggak ada tuh yang komat, yang azan yang ada. Ya cari-cari kan apa? Masa sia-sia ini gitu. Nggak sia-sia nih tuh, insya Allah lah tuh atau ini busuk-busuk separuhnya nih tuh. Alhamdulillah pula kata tuh. Sepanjang nafas bapak yang azan tuh, sepanjang itu Allah ampunkan dosanya. Nasihati bang rajin azan abang di masjid biar Allah gugurkan dosamu. Betul kok deh, sepanjang nafas bang. Betul kok, besok panjang kurang panjang aja lawak tuh kan, salah tafsir. Disambung-sambung pula, anak-anak heran, wak panjang kali wak, dia muncul kau banyak dosaku loh. Nyambung pula lagi wak itu. Padahal apa? La tanafu, jangan putus napas. Ada anak kita bapak ibu di masjid nih menunjukkan apa? Masih ada generasi Islam di kampung kita. Maka kalau ada anak-anak sholat di masjid Pak, mohon maaf jangan diusir Pak. Kalau ribut Ustaz, marahi boleh, marah yang penuh nasihat, tapi jangan keluar dari mulut kita, pergi kalian dari sini. Saya 4 tahun Bu tinggal di masjid, macam-macam memang model wak-waknya. Ada yang kayak Fir'aun dekat masjid kami dulu. Kasar mulutnya, kok ada recok anak nih, kau tanpa otak orang anak tuh geringgingan dia, menggetar Pak. Apa kata waktu ayah kok nggak pernah ke masjid, kau pulang ini cabut kau. Dibawa-bawanya ayahnya, syukur anak ini ke masjid, nggak kayak ayahnya nggak mau ke masjid. Nggak degil, pindah tempat mama lebih ganas. Apa kata waktu apa wah apa wah apa wah main jurus waktu anak nih sekali kenapa cupit nenek itu ada pindah ke depan gak jerah juga nih Pak. Ada uak hitam besar, kalau udah waktu datang aman gak bakal ngomong Pak. Gini aja deh lari mau kemana, kau mau dipotong wak itu saat besoknya nggak datang lagi dia. Lebih ngeri lagi awak dia nggak mau ke masjid, padahal yang buat rame suasana masjid siapa Bu? Anak-anak. Kok nggak ada orang nih sunyi. Aku suka kalau ada anak-anak. Kenapa? Siapa yang aminnya paling kuat? Inilah 2 biji macam 50 orang ini. Waladhdallin. Apa kata orang? Macam kenal pot racing orang tuh di belakang tuh. Sehingga nggak datang orang ini sunyi Bu. Mohon maaf. 15-20 tahun yang akan datang ini gantikan posisi kita. Imam Al-Fatih bilang kalau nggak pernah ada suara ribut anak-anak di masjid, tunggu hancurnya Islam di masa akan datang. 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang gantikan kita. Entahnya ini ketua BKM nantinya. Tahu lah yang jongkok di sini. Sendiri dia jongkok sini, calon ketua BKM nih Pak. Gantikan Bang Yuda nanti. Oh ketua wirid, ketua STM, orang-orang nilai gantikan tuh. Maka hari ini Ustadz kami marahin ya Ustadz, cuma gak bisa diam anak-anak nih. Mohon maaf Bapak Ibu, dunia anak-anak tuh memang main-main. Apapun ilmunya, dalam ilmu apapun anak-anak tuh memang waktunya main-main. Jadi wajar anak-anak tuh main-main, tinggal kita arahkan. Yang nggak wajar tuh Bapak Ibu atu-atu main-main di masjid. Kejar-kejaran atu tuh cambuk-cambukan sarung ketepak katanya. Ini kok tas satu brondo di kerenda. Tas nenek-nenek tarik-tarikan telekung. Itu baru lepukan. Kalau anak-anak mohon maaf jangan diusir-usir. Tengok lingkungan hari ini Bapak Ibu, narkoba di mana-mana. Anak SD ngelim, pernah aku tangkap Pak, anak SD ngelim, apa nih? Ngelim kambing, tok ngelim selop, ngapain kau isap? Enak Ustaz mau, ada tawarinya pula itu, untung tuh mau.
Oh boleh ngelem, jangan lem kambing. Jadi saat lem setan ngelisap, baru paten lengket hidung kau. Gak nyusahkan orang tua. Ini bu kok udah pakai narkoba, putus urat saraf di kepalanya. Di saat hari ini lingkungan luar biasa, tiba anak awak yang ngajar di masjid. Kira-kira bu ibu senang nggak bu? Di saat anak-anak sibuk main handphone, main game online, tapi anak kita azan, senang nggak bu? Walaupun cempreng suaranya kan bu, tapi tenang hati awak dengarnya. Azan anak nih coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin aku pak, mamaknya di rumah. Ya Allah bang, anak kita bang yang azan bang, ya Allah. Hilang capek gua. Anak-anak lain bang, nengok bang, main HP kerjanya, geng-geng motor, anak kita azan bang, ya Allah. Walaupun kayak trompet suara dia bang, gak apa-apa lah bang, penting azan dia ya kan bu. Seneng ini mama-mama. Tapi kalau lakinya yang azan lain cerita. Ini bapaknya nih. Hanya apa kata bininya? Sopo sing ngajar kayak kambing kecekek nekat kali aja di masjid. Ada lakinya yang ngajar. Pulang ditanyanya pula, bang siapa yang ngajar tadi bang? Aku. Astagfirullah, kayak gitu suara kau kata. Kayak genset pula itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dukung bu, suami yang mau ke masjid. Pahalanya besar bu. Kalau bapak agak malas, ibu yang nyuruh. Itu cara ibu makmurkan masjid. Bang masjid lah bang. Abang udah tua, ada bawa tanah, nggak turun-turun gitu. Jangan kayak gitu, ngamuk waktu. Tengoklah tetangga bang, bisa jadi contoh sama anaknya. Kau apa? Gak pernah aku mau ke masjid. Tengok tetangga, siapa rupanya? Wak Leman tuh tiap hari ke masjid tuh. Apa kata suami ibu? Yaudah kawin nama Leman ayo sana tuh. Berantem terakhir orang tuh. Padahal niatnya baik. Suruh yang bagus bang masjid bang. Abang mau sarung apa bang? Mau cat gajah duduk, gajah nungging, kelongkut lentang semua aku gosokkan bang. Pulang aku buatkan kopi bang. Oh semangat gua tuh ke masjid. Ini nggak DJI. Suruh bu datang ke masjid. Apalagi kita pak laki-laki sholat subuh berjamaah di masjid. Ini amalan dari guru saya. 40 hari berturut-turut sholat subuh berjamaah di masjid tanpa putus. Allah kasih kemudahan kita pak. Rasakan pak, coba 40 hari. Gak boleh putus Ustaz, gak boleh. Kalau putus ulangi. Misalnya hari ke-39 ketiduran waktu kan sial lagi tuh. Ulanglah balik. Cemana ngitungnya biar enak pak? Beli Indomie 1 kotak. Itu isinya 40. Ya pulang subuh tekan Indomie. Pulang subuh makan Indomie. Pulang subuh makan Indomie. Kalau udah habis berarti udah 40 hari itu pak. Hari ke-41 pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya meninggal kawan nih. 40 hari dia sholat itu, buang tabiat kurasa kata. Enggak meninggal ya kan bu, Indomie aja. Tapi pak luar biasa pak. Maka hari ini bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ke masjid kita. Ramaikan masjid pak. Jangan sampai kita yang hari ini banyak musibah terjadi itu karena apa? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Banyak Allah turunkan musibah tak lain tak bukan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Dan kadang ada satu tempat yang banyak maksiat tapi tak pernah Allah turunkan murka bencana. Kenapa? Fa anzur ilal umaril masajid. Allah masih melihat hadir orang-orang masuk ke masjid. Maka suruh bu anak-anak muda, anak lajang. Sekarang payah nyari anak muda di masjid, betul bu? Yang azan di masjid payah pak nyari anak muda. Sekarang yang azan rata-rata di masjid-masjid bu, atau metik bu. Bu tahu atau metik, atau udah nggak bergigi, metik kan nggak ada giginya. Atau tuh lah yang azan, suaranya kayak suara singso ya kan bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak suara apa tuh? Tukang singso itu kata wawa itu. Padahal tuh yang ngajar. Coba yang ngajar yang muda-muda enak suaranya lantang, menggema di kampung kita kan bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang. Kayak
marelan suara dia dengar, menggema dia. Jadi semangat orang, suruh anak kita bu, yang muda-muda, yang imam, kok bisa anak-anak muda yang maju jadi imam? Ini atuk tuh imam mana ada nadanya? Cuma ngomong mas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya kan abu duanya kerasain, dengan suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata anak-anak? Amin, yang ngikut nada atau itulah. Ya, pakai nada Ustaz. Ibu lah kalau sholat imamnya nggak enak nadanya, mana semangatnya kan bu? Coba berirama dia, orang pun khusyuk di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nenek itu di belakang, ya Allah enaknya lah imamnya nih. Iya, dia pakai nada Ustaz. Cuma jangan suka hati kita. Nada imam tuh Pak, mohon maaf, murattal dia, jangan mujawad. Kalau mujawad itu temponya lambat, jangan mentang-mentang kori dipakainya irama mujawad, tersiksa makmum karena lambat. Mentang-mentang kori dia luruskan nenek itu di belakang hancur kali kayak gini. Lama lah nih, aku 23 rakaat mau kebanting kayak gini, sakit kali kaki aku tuh. Lu nek, biasanya kori-kori ini kencang nek, betul kau? Iya, rupanya bismillah pun panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek itu cabut lagu kata, imam stres, gemblung gue kata. Sakit kaki aku kok kau yang imam, gak mau aku sholat sini lagi. Jadi mana nenek, besok aku sholat masjid depan, gak mau aku sini lagi. Kenapa? Imamnya lama kali nyiksa makmum, pindah nenek ke masjid depan. Rupanya jadwal imam masjid depan besok wawa itu lagi. Tengoknya kayak tanda aku kepalanya, kan dia lagi hancur. Aku kemarin ngelakkan dia pula lah di sini. Gawat kali, aku mau cepat, dia pula lama-lama kali di sini kan. Dengar wa imam, berarti nenek minta kencang, dikencangkan, tersiksa juga. Kenapa? Nggak terkejar bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam dah sujud, nenek masih berdiri. Allah. Allah kencang kali. Allah. Allah nggak terkejar Ustaz. Iya, makanya imam tuh nggak boleh cepat kali, nggak boleh lambat kali. Maka butuh kita bu, peran anak muda. Payah langka nyari anak muda yang hadir di masjid hari ini, karena mencari pengganti tokoh agama payah. Pejabat banyak yang menggantikan, mohon maaf bu, tokoh agama payah nyari gantinya, pejabat banyak yang menggantikan. Apa buktinya? Tengok ketika musim pemilu, muka-muka caleg di tiang-tiang listrik, di pohon-pohon banyak ya kan bu. Makanya kok ada musim pemilu kuntilanak tuh nggak berani di pohon-pohon. Kenapa? Ada wak caleg duluan di situ. Banyak yang gantikan, anggota dewan meninggal, banyak yang gantikan. Gubernur meninggal, banyak yang menggantikan. Wali kota meninggal, banyak yang gantikan. Bupati banyak yang gantikan. Kades meninggal. Kades sana pak, kades ini panjang umur insya Allah. Banyak yang gantikan, banyak, udah berjejer orang bersiap pak. Kasih sana pak, kasih bapak insya Allah panjang umur. Bahkan kadus sekarang berebut ya sama. Kadus berebut orang sekarang. Tapi kalau jadi imam masjid, siapa yang mau berebut? Bilal mayat, siapa yang mau berebut tuh pak? Imam masjid lah, kadang imam cuma satu, wah imam pergi undangan hari Minggu, malam nggak pulang-pulang. Maghrib asar ini, maghrib isya yang bahaya karena apa? Jahar, harus kuat suaranya, nggak ada yang berani. Bakomat tengok-tengokan satu masjid. Wak, mana wak imam wak? Undangan belum balik wak, belum. Jadi siapa imam? Kau lah. Ya wak lah wak. Engkau anak muda kok, wak yang tua kok, apa pula? Kau kenapa? Ya wak kenapa? Aku bisa, cuma nggak berani. Aku berani wak, cuma nggak bisa. Terus sorong-sorongan aja itu pak. Gak ada yang mau pak. Maka mohon maaf, anak muda ini perlu ada di masjid kita.
Maka jemaah muliakan Allah, Bilal mayat coba. Siapa yang mau gantikan jadi Bilal mayat? Kadang-kadang Bilal mayat di kampung itu cuma satu. Ninggal pula waktu rapat STM, bapak-bapak Bilal kita meninggal dunia, malam ini kita cari gantinya. Kira-kira siapa yang mau? Menurut ibu ada nggak bapak-bapak yang tunjuk tangan jadi Bilal mayat? Aku Bilal mayat. Oh berat lah, gak senyap. Ketua lah tunjuk. Wak Leman ya Wak. Apa kata Wak Leman? Aku batuk, dia batuk pula alasannya. Wak batuk seumur hidup Wak. Muncung gua tuh batuk seumur hidup. Aku nih nggak tahan kena kapur baru sudah. Ada aja alasan, mau nggak walatit, bulu hidung aku tipis ya. Kenapa rupanya Wak? Kena air mayat bersin-bersin aku, nggak beres mayatnya, kasihan ada. Terakhir Pak, mohon maaf, kenapa? Bilal mayat ini kurang dihargai orang. Bandingkan pejabat datang sama Bilal mayat datang. Ada orang meninggal, datang bupati, yang disambut siapa Bu? Bupati. Kadang Bilal nih sedihnya naik sedan Wak. Sedan kaya lawak Bilal Ustaz. Sedan itu sepeda dangdut Pak. Asal didayung keluar semua marga. Siregar sirait, siregar sirait, siregar sirait. Loncengnya pun ginting, ginting, ginting. Kempes bannya lubis. Semua marga di sepeda Wak itu. Sampai dia, sampai nyambut. Wak itu yang keliling nyalamin orang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ramekan tuh. Makmurkan masjid-masjid kita nih. Insya Allah dengan makmur masjid kita, kampung kita pun aman. 2 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Wih, enak suaranya. Kayak ini, kayak suara tukang es krim lewat. Nyambung aja, enak suaranya, merdu. Ini cocok kok jadi ustaz. Mana? Cair gitu. Mana 2000 tadi? 2000 tadi. Mana tadi? Ustad Selok le. tes aja Mana kantong? Nanti nampaknya itu heboh. Gonceng aja pun gitu. Ini kok buka nanti di rumah ya, jangan nampak orangnya, nanti DJI aku. Oke, Yusuf, insya Allah jadi ustaz ya, yang soleh, amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj malam ini makin Allah kuatkan iman kita kepada Allah, amin. Makin cinta kita sama Rasulullah, amin. Kita jaga sholat kita, amin. Rajin kita bersedekah, amin. Jadi orang yang dermawan, amin. Insya Allah jadi orang yang kaya raya, amin. Yang ada sakitnya Allah angkat sakitnya, amin. Yang ada utangnya bayar, lunaskan kemana lunaskan. Kasih Allah rezeki yang luas, amin. Yang belum pernah haji umroh bisa sampai tanah suci, amin. Karena Bapak Ibu, haji umroh bukan perkara kaya. Banyak orang susah udah berangkat Bu. Ada nenek-nenek orang susah mau ke kedainya, nenek itu pakai telepon serba putih, diserempet mobil. Apa kata waktu? Ya Allah Bu Hajah, dipanggil Bu Hajah nih. Karena serba putih. Maaf Bu, aku nggak sengaja. Jangan Pak, jangan panggil Bu Hajah, aku belum haji. Ibu belum haji Bu, belum umroh Bu, belum juga aku orang susah Pak. Gini nah Bu, Ibu ku bawa aja lah umroh, ku daftarkan umroh karena aku nggak sengaja nyerempet ibu. Umroh nenek itu gara-gara apa Bu? Keserempet. Ibu yang mau cobalah besok. Tes di depan mana tahu kan? Serempet itu nggak serempet. Nenek itu serempet itu. 2 genangnya itu, kalau nggak tanah suci, tanah wakaf bawa digosok orang. Tapi itulah Bapak Ibu Allah. Saya juga hadir kemari tadi bersama para santri-santri saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk memeriahkan acara malam hari ini dengan membawa tim hadroh. Saya kemana-mana Bu, kalau Isra Mi'raj, Maulid itu saya tawarkan sama BKM atau panitia, mau pakai hadroh nggak? Boleh Ustaz, tapi berapa biayanya kata? Free Bu, nggak ada biaya, gratis. Ini spesial untuk acara-acara kita. Jadi kami senang bawa anak-anak untuk mengajak kita semua bersolawat. Insya Allah dengan solawat-solawat yang dilantunkan menambah keberkahan acara kita. Dan itu tadi saya hubungi Pak Ipul, Pak mau pakai hadroh, berapa bayarnya Ustaz? Gratis. Oh
Bawa Ustaz biar makin meriah acara kita. Alhamdulillah kami juga senang disambut baik, alhamdulillah rabbil alamin. Dan Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada santri kita dari sini. Ada orang depan sana namanya si Khoir anak Udin apa namanya Khoir? Udin jamu lah, tukang jamu, buat jamu. Bang Udin itu jamaah masjid Nurul Huda sana. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan Allah, ada 2 orang santri daerah kita ini. Insya Allah kalau ada anak bapak ibu yang mau juga masuk ke pesantren di saat hari ini, lingkungan luar biasa Bu, ngeri kita nengokkannya. Bahkan kalau dikatakan sekolah agama pun, kalau dia pulang hari, lingkungan hari ini luar biasa. Handphone, kami pernah rapat sama kepala madrasah se-Deli Serdang. Ada anak yang nggak kena lingkungan aja bisa rusak gara-gara apa? Handphone. Di rumahnya dia cuma rusak gara-gara apa? Nengok handphone luas kemana-mana. Dia di kamar bisa nengok Korea, bisa nengok kemana-mana. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di pesantren kita itu ada subsidi untuk anak-anak yatim gratis dari mulai masuk sampai tamat. Itu anak-anak yatim kita seleksi, kita tanya memang mau dia, syaratnya cuma dia sungguh-sungguh mau dia belajar, mau dia masuk ke pesantren, mau menghafal Quran, itu kita gratiskan sampai tamat. Alhamdulillah hari ini 20 orang santri yatim kita biayai gratis sampai tamat. Itu dari mana makan orang tuh? Subsidi silang. Yang bayar itu dari situlah makan anak yatim. Secara nggak langsung anak yang bayar ini menyekolahkan anak-anak yatim. Wali santri itu juga bersedekah untuk anak-anak yatim. Insya Allah kita alhamdulillah kalau di daerah kita ini udah nggak asing kami sama, apalagi jamaah istiqomah Bu Fitri itu dari awal mulai pembangunan pesantren itu ikut berkontribusi. Insya Allah itu ngalir terus pahalanya. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada brosur kalau memang mau ditengok nanti. Kalau ada saudara misalnya yang mau masuk pesantren, silakan hubungi kami. Dan kalau ada saudara yang yatim, tetangga yang yatim, dia pingin ada bakatnya bahkan, nah itu menjadi prioritas, bisa kita masukkan gratis di pesantren kita. Tapi kalau yang ada mama ayahnya ya bayarlah, jangan nggak pula gratis. Yang gratis tuh yatim. Kalau mau gratis ya syaratnya yatim. Oh ya Ustaz, kumpul aja lah yang besok kata anak itu pula. Dan sini anak-anak Abi, silakan bagikan brosurnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ya Khoir ini orang sini. Ini Bu, kalau ibu tahu, kalau kenal si Khoir ini, sini coba. Tanda ibu Khoir. Tanda orang sana. Ini lah Udin jamu sana. Kasihkan brosurnya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, jadi Khoir ini Bu salah satu santri kami yang berbakat. Suara dia enak. Dan mudah-mudahan insya Allah ini Khoir ini bisa menjadi generasi-generasi yang bermanfaat untuk khususnya di kampung kita ini. Dengan suara yang bagus, irama bacaan Al-Quran yang luar biasa, bisa memotivasi. Saya ingat si Khoir ini, saya beberapa tahun yang lalu ngisi di sini kalau nggak salah maulid. Ada kasih hadiah, si Khoir ini yang maju. Akhirnya dia mendaftar di sana. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh ditengok-tengok. Di situ ada foto saya, ada foto Ustaz Fahmi, ada foto pengasuh Hafizah perempuannya. Itu istri saya, ada guru tahfiz kita dari alumni PTIK Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yang rektornya hari ini adalah Menteri Agama kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan diambil brosur-brosurnya. Sambil seraya kita berdoa di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah berkahi usia kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab
وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita di bulan Rajab dan Allah sampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Jadilah diri kita semakin lebih baik dari hari sebelumnya. Buatlah kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi gara-gara kebaikan kecil kita masuk surga, Bu. Gara-gara geserkan sampah di tengah jalan, gara-gara itu kita masuk surga. Ada paku di tengah jalan, kita singkirkan, gara-gara itu masuk surga. Ada nenek-nenek, Bu, mau nyebrang jalan, seberangkan, gara-gara itu pula kita masuk surga. Cuma pastikan memang nenek itu mau nyebrang. Jangan asal tarik aja mentang-mentang pinggir jalan nenek kok, yuk nek. Seberang nangis nenek itu. Kenapa nenek nangis, nek? Terharu nenek itu seberangkan. Kan terharu, kok tahu aku nunggu angkot, ngapain kau seberangkan aku kemari? Tengah mati aku kesana, kau balikkan lagi aku kemari. Jadi gimana, nek? Balikkan lagi nenek itu. Insya Allah kita adalah orang-orang terbaik pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tercatat sebagai hamba Allah yang layak masuk ke dalam surganya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan dibawa kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong nek, jangan sampai nenek nggak mandi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung merbuk si burung balang, mencari makan di pinggir kali. Ibu-ibu yang nggak jawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.